ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, para bapak dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, bahwa pembahasan tentang syukur dan kufur itu pembahasan yang perlu selalu disegarkan di fikiran kita, di majlis-majlis, sehingga kita mengamalkan syukur dan mengenyahkan kufur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi jika kalian bersyukur maka Allah taala tambahkan, dan Allah taala tambahkan di sini tidak disebut setelahnya benda, sesuatu, objek, melainkan la in syakartum, jika kalian bersyukur la azidannakum, aku akan tambahkan kalian. Dan apa yang ditambahkan di sini itu sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak bisa ditafsirkan bahwasanya ketika antum mensyukuri satu makanan kemudian artinya antum akan diberikan makanan yang serupa. Enggak mesti begitu. Ya. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur maka azabku itu pedih. Baik di dunia apalagi di akhirat. Dan bagi orang yang kufur nikmat ada azab tersendiri. Walaupun di dunia, kadang azab itu ada di perasaannya, sempitnya dia karena kufur nikmat. Sempit hatinya karena kufur nikmat. Sensitif dan mudah kesal karena kufur nikmat. Maka orang-orang yang sangat lapang hatinya adalah orang-orang yang mudah bersyukur. Dengan yang sedikit, ridha dengan yang sedikit, bersyukur dengan yang banyak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Insan, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberi manusia ini petunjuk berupa as-sabil. Dan jumhur al-tafsir mengatakan sabil di sini sabil huda wal ilm, yaitu jalan petunjuk dan ilmu, pengetahuan. Itu sabil yang dimaksud. Apakah dia setelah mendapatkan ilmu dia bersyukur atau dia kufur? Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau bergelimang kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan padanya yang tidak ada pada manusia selain beliau. Dari kenikmatan-kenikmatan tersebut di antaranya adalah memiliki pasukan dari jenis jin dan juga dari manusia dan juga bahkan dari sebagian binatang. Dan beliau memiliki pemahaman terhadap bahasa sebagian binatang atau mungkin seluruh binatang. Yang itu di luar logika kesederhanaan kita sekarang yang kita hanya bisa memiliki pengetahuan tentang bahasa sesama manusia. Namun dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka apa kata beliau?
Hadza min fadli Rabbi. Ini dari keutamaan dari Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji saya, apakah saya akan bersyukur atau saya akan kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur demi dirinya sendiri supaya dapat benefit dari efek baik, positif dan benefit dari rasa syukurnya. Maka kalau seseorang merasa sekarang ini Allah berikan padanya gelimang dan gemilang kenikmatan yang tidak ada pada orang-orang sepantarannya, hendaknya dia bersikap seperti Nabi Sulaiman, mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kebaikan Rabb saya. Liyabluwani aashkur am akfur. Ini untuk menguji saya bersyukur atau saya kufur. Apapun nikmat itu. Di antara nikmatnya nikmat kesibukan dengan ilmu dan amal yang jarang terwujud pada orang-orang sekarang. Jika ternyata Allah Ta'ala gariskan di lembaran takdir untuk antum menjadi orang sibuk dengan ilmu dan amal, maka katakan ini adalah dari Allah. Saya bersyukur atau enggak dengan kenyataan indah ini. Ya. Begitu juga nikmat manhaj salaf. Nikmat mengenal Al-Quran, nikmat mengenal Tauhid, nikmat mengenal Sunnah. Dan segala nikmat itu ada tumbalnya, segala nikmat ada ujiannya. Maka ini semua dari Allah Ta'ala, keutamaan dari Allah untuk menguji kita. Apakah kita bersyukur atau kita kufur. Dan inilah kisah yang akan disebutkan dari hadis Nabi SAW dengan sanad yang sahih tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel. Yang satunya Aqra', yang satunya Abras, dan yang satunya A'ma. Yaitu yang Abras yang memiliki penyakit di kulitnya, berwarna putih-putih di kulitnya, yang membuat orang itu berlarian darinya, tidak mau bergaul dengannya. Kemudian yang satu lagi Aqra', yaitu memiliki penyakit di kepalanya sehingga dia gundul dan bentuknya itu tidak baik atau kurang enak, kurang elok dilihat. Sehingga orang-orang pun tidak mau bergaul dengannya. Dan yang satunya a'ma. Yang satunya a'ma, yaitu buta. Maka lihat bagaimana ujian yang Allah Ta'ala berikan ketika mereka bertiga menjalani kehidupan dengan penyakit yang zahirnya penyakit permanen. Yang la yurja buruhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya secara logika. Itu ujian. Namun ternyata ada ujian berikutnya di kesembuhan. Yang ternyata ujian kesembuhan itu lebih berat bagi sebagian manusia atau kebanyakan manusia dibandingkan ujian penyakit. Ujian kemudahan itu lebih sulit bagi kebanyakan manusia daripada ujian kesulitan. Maka kita Allah wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang suka bersyukur. Karena seseorang ketika nikmat dia diberi, maka ujiannya itu semakin menjadi-jadi. Tapi kemudian kita mulai dari hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW berkisah, Inna thalathatan min Bani Israila abras wa aqra' wa a'ma. Ada 3 orang di kalangan Bani Israel. Dahulu sebelum zaman Nabi dahulu kala. Yang 3 orang ini satunya abras, punya penyakit di kulitnya, berwarna putih-putih kulitnya, yang menjijikan sebagian orang. Kemudian yang kedua aqra', yaitu punya penyakit di kepalanya sehingga gundul dan bentuknya itu tidak enak dipandang. Dan yang ketiga a'ma, buta. Nah, badalillahi an yabtaliyahum. Mereka ini mengalami penyakit permanen seperti itu. Itu sudah menjadi ibtila dan ujian. Namun di sini katakan badalillahi an yabtaliyahum. Allah Ta'ala ingin menguji mereka. Syuf, lihat. Setelah ada ujian seperti itu, Allah Ta'ala ingin mengetes berikutnya, mengetes dengan fase berikutnya. Maka sejatinya ikhwah, hidup kita
kalau ingin semakin berkualitas, maka akan ada fase ujian yang lebih. Akan ada. Ujian yang menimpa bujang tidak sama dengan ujian yang menimpa orang yang sudah menikah. Ujian yang menimpa orang yang belum punya anak tidak sama dengan ujian yang menimpa orang yang sudah punya anak. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka setiap kepemilikan dan kenikmatan itu ada ujian tersendiri. Maka semakin kita menginginkan sesuatu, berarti kita semakin ingin menempuh suatu ujian. Siap atau tidak gitu masalahnya. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, faba'atha ilaihim malaka. Karena Allah ingin menguji mereka bertiga, maka Allah Ta'ala utus kepada mereka seorang malaikat yang mewujudkan diri dengan keserupaan manusiawi gitu loh. Seperti manusia pada biasanya. Fa'atal abras. Yang paling pertama adalah laki-laki yang abras, yang memiliki penyakit di kulitnya, didatangi oleh malaikat itu. Faqal, maka berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa arti ayyu syai'in ahabbu ilaik? Siapa yang tahu? Yang tahu bisa jawab, maka dikasih peci. Peci hijrah. Hijrah ke Habasyah. Ayo, silakan. Ayyu syai'in ahabbu ilaik. Siapa bisa menjawab dengan bahasa Inggris? Ayo. Oke, Anda jawab dengan bahasa Inggris, antum jawab terjemahannya. Ayyu syai'in ahabbu ilaik artinya what's the thing that you like the most? Masih belum tahu, apa harus pakai bahasa Jawa? Ya, silakan. Apa yang paling kamu inginkan? Itu karena bisa bahasa Arab antum atau dari bahasa Inggris tadi? Dari bahasa Inggris. Berarti setengah ini. Oh iya, fadal. Ini bukan dari anak, ini dari hamba Allah, tapi nggak tahu siapa. Al-muhim ini ada aja di sini gitu. Banyak ini. Masih ada 4. Dan ini ada kaos kaki Stella. Ya, mungkin baunya bau Stella mungkin. Ya, ini ada 3. Ini buat perempuan bukan nih? Perempuan. Oh, berarti untuk perempuan berarti. Oh gitu. Oh, yang punya istri. Oh bisa. Oke. Taib. Taib. Ayyu syai'in habbu ilaik. Apa yang paling kamu suka? Coba. Maka kata orang yang punya penyakit kulit itu mengatakan launun hasan. Warna yang bagus, warna kulit yang bagus. Saya pengen punya warna kulit yang bagus. Wa jildun hasan. Dan kulit yang bagus. Qad qadharonin nas. Orang-orang menganggap saya itu kotor, jijik gitu. Karena warna dan juga model kulitnya seperti itu. Maka orang itu kemudian kata Nabi SAW, famasahahu fadhahaba anhu. Maka dia pun mengusap orang ini, diusap dan hilang kemudian penyakit itu. Fa'u'tiya launan hasana wa jildan hasana. Maka diberilah dia warna yang bagus dan kulit yang bagus. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat ini, ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu suka? Maka dia bilang al-ibil. Ibil itu apa? Onta. Onta itu mahal. Namun ada juga yang berkata bahwasanya itu bakar. Al-kulil ini ibil. Ibil. Ya. Fa'u'tiya naqatan usyara. Maka dia kemudian dikasih onta yang sedang hamil, matang. Ya. Onta hamil. Ya, bahasa Jawa ini. Ya, ini bahasa Jawa. Bahasa Arabnya itu hamil. Hamil dari bahasa Arab memang. Hamil. Bahasa Arab, hamil itu bahasa Arab artinya membawa. Hamil artinya membawa. Makanya kata Nabi SAW, bertemalah dengan hamil musk. Pembawa misik. Itu. Hamil. Makanya ibu-ibu yang hamil disebut hamil karena apa? Ngebawa anak. Gitu. Nggak ditaruh, nggak dititipin anaknya. Tapi hamil dia. Oke. Jadi unta hamil. Maka dikatakan oleh malaikat itu yubarak laka fiha. Semoga diberkati untukmu pada unta ini. Taib itu selesai yang pertama. Wa atal aqra'. Kemudian malaikat ini yang berwujud manusia ini datang ke aqra'. Seorang laki-laki yang aqra', yaitu yang memiliki penyakit di kepalanya sehingga gundul dan bentuknya tidak enak dilihat. Maka berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik?
hal apa yang paling kamu suka? Maka kata dia, sya'run hasan. Saya pengen rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni hadza qad qadarani nas. Saya pengen ini hilang nih, yang kayak gini-gini nih, bentuk warna dan apa di kepala saya ini hilang. Sehingga saya punya rambut yang bagus, kemudian orang-orang yang tadinya menganggap saya kotor, menjijikan, mereka mau dekat saya. Famasahahu fadhahaba. Maka kemudian dielus kepalanya, kemudian hilanglah penyakit itu. Wa u'tiya sya'ran hasana. Maka diberikanlah dia rambut yang bagus. Ditanya lagi sama malaikat itu, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu suka? Maka kata orang ini al-baqar, sapi. Ya. Maka sebagian dari orang mengatakan asal usul Bogor itu bakor. Iya, dari kata sapi. Kata sebagian orang yang tidak mempertanggungjawabkan kalimatnya. Ya, dari kata Bittenzorg gitu ya. Nah, tapi kemudian bakar, yaitu sapi. Maka dikatakan padanya, atau fa'atahu baqaran hamila. Maka kemudian diberikan sapi yang sedang hamil. Hamil, bakar hamil. Ya. Jadi dikatakan yubarak laka fiha. Semoga Allah Ta'ala berkati untukmu dengan sapi ini. Wa atal a'ma, itu selesai. Kemudian wa atal a'ma, yang ketiga. Malaikat ini mendatangi orang yang buta. Si buta. Maka bertanya orang ini, malaikat ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Hal apa yang paling kamu suka? Maka kata dia, yaruddullahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas. Saya pengen Allah Ta'ala mengembalikan penglihatan saya, sehingga saya bisa melihat orang-orang. Baik. Dari sini udah kelihatan enggak beda jawabannya? Apa bedanya? Siapa yang bisa menjawab? Baik ikhwan akhwat, silakan dapat hadiah. Angkat tangan. Fadhal. Yang ketiga menyebutkan Allah, yang kedua dan pertama tidak. Yang pertama apa jawabannya tadi? Pengen apa? Kulitnya bagus. Kemudian yang kedua, rambutnya, ada rambutnya. Nah, itu udah murni pengen hadzun nafs, punya dia doang. Nah, kemudian yang ketiga jawabnya, saya pengen Allah Ta'ala mengembalikan penglihatan saya. Antum pengen warna apa? Ayo, sok. Abu yang mana nih? Ini. Ya. Ya, jazakallah khair. Tapi kemudian kata orang itu, yaruddullahu ilayya basari fa usir bihin nas. Saya pengen melihat orang-orang. Saya berharap Allah Ta'ala mengembalikan penglihatan saya. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarah. Maka kemudian malaikat ini mengusapnya dan Allah Ta'ala kembalikan padanya penglihatannya. Ditanya lagi, fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu suka? Maka kata orang itu, al-ghanam, kambing. Tapi jawab apa? Ghanam apa? Loh, kok bisa tahu? Udah pelan belajar bahasa Arab? Oh, Masya Allah. Ibunya ada? Nih kasih ibunya kalau gitu. Nih. Gak apa-apa kan Pak? Antum bapaknya? Baik. Maka kemudian kata dia, al-ghanam, kambing, fa'atahu syatan walida. Maka diberikan kepada dia seekor domba yang juga hamil. Baik, fa'untija hadzani wa walada hadza. Maka udah menghasilkan dari binatang-binatang itu, akhirnya menghasilkan karena binatang itu dalam keadaan hamil. Fakana li hadza wadin min ibil wa li hadza wadin min baqar wa li hadza wadin min ghanam. Karena didoakan berkah, maka efeknya adalah yang tadinya punya minyak kulit itu sudah punya satu lembah unta, berkah tuh. Berarti kan membutuhkan bertahun-tahun lamanya itu. Ya kan? Satu lembah unta itu dah dia punya tuh, Masya Allah, berkah. Kemudian yang tadinya gundul sekarang sudah punya satu lembah sapi. Dan yang tadinya buta sekarang sudah punya satu lembah kambing.
Ini di antara keberkahan. Ya. Walaupun tidak semua keberkahan perwujudannya adalah kebanyak-banyakan, bukan, enggak semuanya, tapi ini tampak keberkahan dari ini. Hanya saja kadang-kadang atau seringkali yang sudah berkah, manusianya yang mencegah atau manusia menghapus keberkahan itu dengan cara kufur nikmat. Nah, taib, kita lanjut. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian datang lagi itu malaikat pada tahun kesekian mendatangi si mantan berpenyakit kulit itu. Ya. Maka berkata orang ini, yaitu malaikat yang mewujudkan diri seperti manusia, ana rajul miskin, saya adalah orang miskin. Taqatta'at bil hibalu fi safari, saya sudah enggak punya lagi bekal sebab kemampuan dalam safar saya. Fala balaghal yauma illa billahi thumma bika, maka saya tidak bisa sampai di hari ini kecuali dengan sebab Allah, kemudian dengan sebab engkau. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mala ba'iran. Saya meminta kepadamu atas nama Dia, yaitu Allah, yang telah memberimu hal-hal yang berikut: warna yang baik, kulit yang baik, harta, dan juga unta. Ataballahu alaihi fi safari, saya minta sesuatu yang bisa membuat saya sampai ke tujuan safar saya. Lihat di sini sampai orang ini atau malaikat ini menyinggung masalah nikmat yang telah Allah berikan padanya yang dulu tidak pernah dia punya. Maka kemudian apa kata orang ini? Innal huquqa katsirah. Aduh, saya udah kebanyakan bahan tanggungan. Afwan banget nih, saya udah banyak tanggungan. Gitu. Bohong sebenarnya, ini bohong. Ini cuma alasan untuk menghindari memberi. Faqala lahu, maka malaikat itu berkata, "Ka'anni a'rifuk." Kayaknya saya kenal kamu deh. Alam takun abras yaqdhirukan nas, bukankah kamu dulunya adalah orang yang punya penyakit kulit, yang dulu orang ngecengin kamu? Faqiran, dulunya kamu fakir, fa'ataka Allah, dan sekarang Allah Ta'ala kan kasih kamu seperti ini. Warna bagus, kulit bagus, harta banyak, kemudian unta banyak. Maka lihat kata dia, apa jawabannya? Laqad warithu li kabirin an kabir. Enggak, saya dapat kayak gini karena udah dapat warisan dari nenek moyang yang, ya, bahasa sekarang apa? Bokis. Ya. Maka apa kata malaikat itu yang berwujud manusia? In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau misalnya kamu bohong, maka semoga Allah kembalikan kamu kepada perwujudan kayak dulu lagi. Ya akhirnya ya kayak dulu lagi. Taib, itu satu. Wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi. Maka kemudian malaikat ini mendatangi yang dulunya gundul, punya penyakit di kepala. Itu didatangi itu dengan bentuk yang sama dengan pas dulu waktu sebelum kaya, ya. Supaya ingat gitu loh. Ingat loh, saya yang dulu datangin kamu gitu loh, ya. Maka berkata, seperti berkata yang tadi, saya safar rajul miskin dan seterusnya. Ya. Dan jawabannya sama dengan jawaban yang pertama. Enggak, saya ini dapat warisan, saya dapat harta kayak ini, bohong. Maka apa katanya? In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, semoga Allah kembalikan kamu ke model kayak dulu lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa atal a'ma fi surati. Yang ketiga, dia datang kepada si mantan buta. Dan dengan surah, dengan bentuk yang sama seperti dulu, gambarannya sama. Maka dia bilang, rajul miskin, ibnu sabil, saya orang miskin, saya terputus dari sebab-sebab modal safar, saya enggak bisa melanjutkan. Cuman Allah dan kemudian engkau yang bisa menjadi wasilah untuk saya sampai. Ya. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan atabalaghu biha fi safari. Saya tolong minta dengan atas nama yang telah mengembalikan penglihatanmu. Saya minta satu syat saja. Satu kambing yang saya itu bisa dengannya itu bisa mencukupi untuk
sampai tujuan safar saya, karena kambing itu bisa saya jual, mungkin saya bisa sampai ke rumah. Gitu. Maka kata orang buta itu, mantan orang buta itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jawab dengan bahasa persis dengan hadis. Ayo, siapa? So? Nggak kuat? Maka kata orang itu, qad kuntu a'ma faraddallahu basari. Saya dulunya buta, kemudian Allah Ta'ala kembalikan penglihatan saya. Lihat tuh, Masya Allah. Orang yang ingat dulunya gimana gitu loh. Masih ingat latar belakang dulunya tuh, ingat terkenang dulu masa-masa susah. Wa faqiran faqad aghnani. Saya dulu fakir, kemudian Allah Ta'ala memperkaya saya. Khalas, fakhudh ma syi'ta. Just take what you want gitu loh. Tapi waktu itu nggak pakai bahasa Inggris ya. Mungkin bahasa Anglo-Saxon ketika itu tidak ada, mungkin kalian nggak tahu. Karena Inggris dari sana kan. Fakhudh ma syi'ta. Khalas, antum ambil aja, seterah kamu berapa. Enggak cuma satu, fadl seberapa, terserah antum. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, saya tidak akan menyinggung, saya tidak akan meminta balik, saya tidak akan berbuat apapun dengan sesuatu yang engkau ambil karena Allah. Silakan ambil, fadl ambil, terserah antum berapa. Fadl ambil. Ya, kalau bahasa umrah halal gitu ya. Enggak. Biasa di pasar kurma tuh. Halal gitu kan? Iya. Halal enggak tuh? Kalau dalam fikih ikhwan, antum ketika di sana cuman pengen buat makan, nyicipin hanya untuk makan, itu bisa haram dalam mazhab Hanbali. Haram. Orangnya mungkin bilang halal karena sugesti orangnya lah halal karena antum cicipin supaya beli. Tapi kalau misalnya antum memang sengaja ke pasar kurma supaya kenyang, enggak boleh. Itu dalam fikih disebut itu. Walaupun orang bilang halal, ini kan cuma tradisi omongan doang supaya laris, Pak. Halal, fadl halal. Nanti di toko baju antum halal, ambil pakai bawa. Besok enggak balik itu umrah itu, di penjara itu ya. Jadi enggak boleh nyoba-nyoba kalau memang enggak ada niatan sama sekali buat beli, enggak boleh nyoba. Adapun kalau niatan buat beli, nyoba ternyata enggak cocok, enggak jadi, itu enggak apa-apa karena memang ada niatan mau beli. Tapi kan ini sebagian jemaah umrah sampai ada di video-video itu seperti itu. Sengaja ada seorang, bukan ikhwan sunnah, bukan insyaallah. Sengaja ada satu ikhwan, dia ngevideoin dirinya. Sengaja cemil kurma dari antar pedagang ke pedagang, halal gitu. Yang lain halalin nanya, halal enggak? Halal. Halal. Coklat dihalalin semua, dihalal. Jadi halal bihalal jadi. Ini enggak boleh seperti itu. Enggak boleh, ya, ini akhlak yang buruk dan ini haram. Ini haram dalam fikih, itu haram. Antum cari di fikih al-buyu', fikih jual beli di kitab-kitab matan fikih Hanbali terutama, itu enggak boleh seperti itu. Tidak boleh mencicipi kecuali jika ada niatan untuk membeli. Kalau enggak ada niatan untuk membeli enggak boleh cicipi. Makanan kondangan, kalau antum enggak diundang enggak boleh. Enggak boleh. Ya, ada kondangan gede gitu. Antum datang naruh nama Pak Ijo. Enggak, Pak Ijo siapa, Pak? Ya, Pak Ijo dari Jati Bening misalnya. Orang enggak tahu, nama antum bukan Pak Ijo. Ya. Udah bohong, kemudian masuk enggak cipiki karena kalau cipiki orang bingung. Kamu kenal enggak siapa dia? Enggak kenal. Kok makhluk kayak gitu ada sini? Nah, kemudian antum cicipin makanan paling maruk, ya. Udah gitu bawa plastik lagi, subhanallah. Ya. Karena cari ghanimah. Nah, yang seperti ini haram makan untuknya. Ini ada dalam mazhab Syafi'i juga. Enggak boleh seperti itu, enggak boleh. Haram. Jadi makanan yang halal untuk yang kondangan itu yang diundang dan yang secara urf sesuai dengan yang diundang, seperti Hasan dan keluarga. Maka anak bawa istri, bawa anak, bawa orang tua, ya itu. Tapi kalau anak bawa, ya, kan keluarga doang, bukan keluarga besar. Hasan dan keluarga, udah. Kalau bawa keluarga besar, kemudian nyewa hibah utama, masuk kemudian, ini nggak boleh. Nggak boleh, karena urufnya keluarga itu berarti mencakup apa? Anak, orang tua, istri, anak, mungkin adik kakak, itu bisa. Tapi kalau semuanya keluarga besar,
Ini apa gitu loh. Enggak boleh seperti itu. Tapi kalau dibatasi Hasan dan istri gitu, maka bawa istri satu aja karena istri. Kan? Enggak, bawa semua. Bawa semua lah. Pas orang bilang, kan istri satu doang. Enggak ada istri dua, istri enggak ada gitu. Enggak. Ya. Ketidaktahuan antum dalam mengundang ana akan berapa istri ana tidak menutup kebolehan ana untuk membawa semuanya. Taib, Hasan dan istri, boleh enggak bawa anak? Boleh, karena urufnya berlaku seperti itu. Lah kok Ustaz, kok bawa anak? Kan saya suruh sama istri doang. Wah, antum nih. Masa enggak boleh bawa anak? Enggak boleh, Ustaz. Ini nikahan apa-apa? Mau didoain enggak nih? Ya. Nanti boleh bawa istri, bawa anak juga. Tapi kalau Hasan dan istri bawa anak, bawa orang tua juga itu enggak. Karena apa? Karena urufnya enggak. Orang tua enggak diundang di sini. Apalagi Pak RT, tetangga Pak RW dibawa semua, enggak. Ya begitu. Coba sampai mana kita kok bisa ke Pak RT gitu? Oke, terserah antum mau ngambil seberapa. Anda enggak bakal Anda tuntut. Terserah, fadhal antum ambil terserah antum. Maka kemudian kata malaikat itu amsik malak. Enggak. Tahan hartamu. Enggak, saya enggak ngambil kata malaikat itu. Fa innama ubtulitum, kalian ini sedang diuji. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Allah telah meridaimu dan Allah murka pada dua temanmu yang Aqra dan Abras itu. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Baik. Kita lanjut ke faedah. Insyaallah kalau misalnya hadis ini udah dipahami semua, insyaallah gampang dipahami. Tinggal faedahnya apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, bolehnya mengisahkan kabar Israiliyat yang ada di syariat kita. Ya, bolehnya menceritakan, mengkhabarkan tentang kabar Israiliyat atau Bani Israel yang ada di syariat kita. Tidak didustakan syariat kita, itu enggak apa-apa. Cerita-cerita tentang Bani Israel atau Israiliyat yang ada di kitab-kitab tafsir selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Itu tidak apa-apa. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah tentangku walaupun seayat. "Wa hadithu an Bani Israil wala haraj." Silahkan kalian berkisah tentang Bani Israel, tidak apa-apa. "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka dia akan masuk neraka. Baik, jadi tadi kabar tentang Bani Israel, tapi ini jelas dari Nabi SAW sehingga ini tentu boleh dan bahkan dianjurkan untuk kita ceritakan. Maka antum bisa ceritakan ke anak-anak antum tuh. Ya, bisa ceritakan ini ke anak antum. Yang kedua, faedah kedua, dianjurkan mengambil ibrah dari kenyataan orang-orang zaman dahulu. Dianjurkan mengambil ibrah dari kisah-kisah terdahulu gitu aja. Kisah-kisah terdahulu. Mengambil ibrah dari kisah-kisah terdahulu, terutama yang di Al-Quran dan As-Sunnah. Terutama yang di Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Yusuf 111, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab." Sungguh di kisah-kisah mereka para nabi dan rasul itu ada ibrah bagi orang yang memiliki qalbu, yang memiliki akal. Jadi dianjurkan untuk mengambil ibrah dari kisah-kisah orang terdahulu. Sehingga dianjurkan kita membaca Al-Quran dan menelaah kisah-kisah yang ada di dalamnya. Serta mengambil ibrah dan pelajaran hidup dari kisah-kisah itu. Terutama kisah Nabi Yusuf. Ini sebaik-baik kisah Nabi Yusuf. Dan itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Yusuf awal-awal. Ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah Nabi Yusuf. Ya. Boleh enggak kalau kita mengambil ibrah dari kisah perjalanan hidup orang lain? Boleh. Lebih-lebih itu adalah kisah para ulama yang tercantum dan termaktub di kitab-kitab siyar, yaitu di kitab biografi para ulama seperti Siyar A'lam Nubala,
kitab-kitab tarikh dan sejarah ulama dan terdahulu, maka ini itu juga dianjurkan. Kalau misalnya kita mengambil ibrah dari kisah orang lain yang manusia biasa, itu juga boleh selama tidak ada kemungkaran di dalamnya, atau di dalam faedahnya tidak ada kemungkaran, maka boleh. Ya, kisah dari teman, kisah dari orang tua antum, boleh mengambil ibrah dari itu. Kisah dari siapapun selama itu ada ibrah di dalamnya, maka boleh kita ambil ibrah darinya. Kemudian yang ketiga, azan isya yang ketiga, ya. Ya, baik. Baik, yang ketiga adalah berharap hilangnya musibah dan mendapatkan kenikmatan, itu adalah fitrah. Berharap hilangnya musibah dan mendapatkan nikmat itu berupa kesehatan, pemandangan atau bentuk yang baik. Ini semua adalah fitrah. Maka tidak boleh seseorang menganggap bahwasanya menghindari musibah atau berharap hilangnya musibah itu suatu hal yang buruk. Enggak. Wajar manusia itu pengen dihilangkan musibahnya atau disingkap kesulitannya. Wajar. Wajar juga manusia itu pengen terlihat baik gitu loh. Wajar. Dan ini fitrah. Kemudian yang keempat, cinta akan harta dan kekayaan itu juga merupakan tabiat. Cinta, kekayaan dan harta adalah tabiat manusiawi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan sebegitu cintanya. Juga kata Allah Azza wa Jalla, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Juga kata Allah Azza wa Jalla, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Itu manusia itu dihiasi untuk mereka cinta akan tadi hal-hal disebutkan. Nisa, perempuan, dan seterusnya dari harta-harta. Jadi menyukai harta dan kekayaan itu tabiat manusiawi. Hanya saja kalau misalnya seseorang pengen kaya, itu dilihat. Kalau pengen kaya karena tabiat manusiawi, maka ini nggak masalah. Namun kalau pengen kaya karena murni, karena pengen dunia belaka, maka ini akan jadi masalah. Dua hal yang berbeda. Kalau pengen kaya belaka, ya karena saya manusia pengen, ya suka dengan kayaan, senang, pengen kaya. Udah gitu aja, maksudnya saya nggak ada tujuan duniawi dari ini, melainkan memang ngelihat kekayaan orang, ya pengen gitu kayak dia. Ya itu wajar, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada perasaan tambahan, saya pengen kaya, dan kemudian berkhayal begini begitu dan merasa bahwa saya dunia ini adalah yang sempurna, dunia ini yang terbaik dan seterusnya, maka ini akan bermasalah pada waktunya nanti insyaallah. Masalahnya apa? Masalahnya hubbud dunya yang melewati batas tabiat. Cinta dunia melewati batas tabiat yang wajar, yaitu menjadi hamba dan budak dunia itu, dan tidak menjadikan dunia ini sebagai pijakan untuk akhirat, maka ini sudah tidak wajar bagi seorang muslim. Jadi batasan menyukai kekayaan yang wajar dan tidak wajar adalah jika menyukai kekayaan tersebut tidak dijadikan pijakan untuk keselamatan akhirat, maka ini sudah bagian yang tidak wajar dan buruk. Kemudian faedah berikutnya, al-mal silahu dzu haddain. Harta adalah senjata yang memiliki dua mata. Atau bahasa kita ya apa? Harta itu pisau bermata dua gitu. Imma dia menjadi nikmat, imma dia menjadi nikmat buat pemiliknya, imma dia menjadi musibah buat pemiliknya. Itu harta. Kapan harta itu menjadi nikmat yang syar'iyah buat pemiliknya? Ketika dipergunakan oleh pemiliknya untuk hal-hal yang diizinkan, dianjurkan atau diwajibkan oleh syariat itu.
Kapan harta itu menjadi nikmat yang baik bagi pemiliknya? Yaitu ketika digunakan untuk yang dibolehkan atau dianjurkan atau diwajibkan oleh syariat, maka harta itu menjadi nikmat yang benar. Kapan harta itu menjadi musibah buat pemiliknya? Kapan harta itu menjadi musibah buat bala dan musibah buat pemiliknya? Ketika digunakan untuk yang haram, atau diperlakukan secara mubadzir. Digunakan untuk yang haram atau diperlakukan secara mubadzir, maka ini menjadi musibah buat pemiliknya. Wala tubadzir tabdzira, kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla. Janganlah engkau berlaku mubadzir sedikit pun. Ya, jadi harta bisa menjadi musibah bagi pemiliknya ketika di spending untuk yang haram atau di treatment secara mubadzir, dipergunakan secara mubadzir. Walaupun untuk yang halal, kalau mubadzir maka ini musibah buat dia. Walaupun yang halal tapi mubadzir, musibah buat dia. Maka kalau seseorang misal dia pakai jam yang kalau dia beli jam harga 700.000 udah cukup sebenarnya buat dia, namun dia pakai jam yang harga 150 juta. Ya, gimana tuh? Oke, dia memang mampu tapi buat jam doang loh. Apa prestige yang akan dia dapat dengan jam 150 juta? Apakah jemaah pengajian yang lain tahu itu jam 150 juta? Atau ada tulisannya? Bro, 150 juta bro, tulis itu tulisan. Kalaupun iya, oke, orang tahu. Terus kenapa? Apa dibanting kemudian nggak bakal hancur gitu dia? Tapi ini israf. Ini mubadzir. Nggak boleh. Maka dia menjadi apa? Musibah. Musibahnya di mana coba? Di sini. Di hatinya, sombong, ujub dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi harta ketika dipergunakan dengan haram atau secara mubadzir, maka akan menjadi bala buat pemiliknya. Begitu. Atau harta tersebut selain yang dua tadi tidak dipergunakan untuk menunaikan kewajiban, maka menjadi bala, musibah buat pemiliknya. Tidak dipergunakan untuk menunaikan kewajiban. Suami yang punya kekayaan dan dia tidak menafkahi anak istrinya, padahal itu wajib atasnya, maka hartanya itu akan menjadi bala buat dia. Suami yang pelit, bakhil, ya, tidak menunaikan kewajiban padahal dia mampu, maka hartanya itu akan menjadi musibah buat dia. Baik, jadi harta itu adalah pisau bermata dua. Jika treatmentnya tidak benar, baik haram atau mubazir atau tidak menunaikan kewajiban, maka dia akan membunuhmu. Namun jika harta tersebut antum bergunakan untuk yang mubah, terlebih yang sunnah, apalagi untuk menunaikan kewajiban, maka ini nikmat buat antum. Makanya menunaikan kewajiban dengan menafkahi anak istri, menafkahi orang tua yang tidak mampu, itu nikmat buat seorang anak atau seorang suami. Ya, nikmat jika dia ikhlas. Nikmat jika dia ikhlas. Namun dia menjadi sengsara jika dia tidak ikhlas, maka butuh ikhlas. Sedekah itu butuh ikhlas. Baik. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, kekayaan, banyaknya harta dan bagusnya penampilan adalah ujian. Ya, al-ghina, kekayaan, kathratul mal, banyaknya kepemilikan harta. Wa husnul manzar, bagusnya penampilan. Penampilan di sini baik dari segi fisik maupun apa yang dipakai dan dikendarai. Itu semua ibtila, ujian. Antum punya kekayaan, itu ujian antum. Antum punya banyak yang antum miliki, itu ujian antum. Antum punya wajah atau kulit yang bagus, itu ujian antum. Antum punya pakaian bagus, itu ujian antum. Antum punya kendaraan yang bagus, itu ujian antum. Semua ujian. Ya.
Bahkan ujian kenyamanan itu lebih berat daripada ujian ketidaknyamanan. Karena sebagian dari salaf berkata, kalau tidak salah Abu Darda atau lainnya, kami dahulu diuji dengan kesulitan, kami bisa bersabar. Sekarang kami diuji dengan kemudahan, kami tidak bisa bersabar. Iya enggak? Dulu kajian ada enggak AC? Dulu kajian enggak ada AC, kawan. Sekarang di sini ada AC enggak? Ada AC. Coba sekarang AC matiin coba. Bisa sabar enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena kita udah kadung dimanjakan dengan biasa dengan kemudahan. Ya. Kalau mungkin dulu yang udah lama di sini, dulu tahun 90-an di sini, mungkin ke depan jalan kaki. Sekarang ada enggak orang ke depan jalan kaki? Enggak ada. Dulu kita diuji dengan kesulitan, kita bisa bersabar, bahkan enggak mikir dah. Jalan-jalan aja. Sekarang diuji dengan kemudahan, enggak bisa kita sabar. Ya. Sampai dulu orang jalan ke pasar, jalan ke kajian sampai berkilo-kilo. Dulu bahkan para ahli hadis beratus kilo jalan kaki demi satu hadis itu tahan. Sekarang antum samping rumah itu ada majelis taklim, belum tentu antum hadir. Iya, belum tentu. Ya. Seperti itu, ikhwan. Kita diuji dengan kesulitan, kita bisa bersabar. Tapi ketika kita diuji dengan kemudahan, kita enggak bisa sabar lagi. Maka yang lagi sulit antum beruntung karena Allah menguji antum dengan ujian yang tidak lebih berat daripada ujian orang yang berpunya sekarang. Begitu. Dan yang berpunya sekarang, maka kabar gembira buat antum. Hisab antum lebih berat mungkin dibandingkan orang-orang miskin. Ujian antum lebih berat, maka jangan berbahagia dulu. Ya, siap-siapin jawabannya daripada Allah nanti. Gitu. Ya. Kemudian faedah berikutnya, kekayaan bukan menjadi dalil ridha Allah atas hamba. Kekayaan tidak menjadi dalil ridha Allah atas hamba, tidak mesti. Ya, kekayaan tidak menjadi dalil. Tidak mesti menunjukkan Allah itu ridha. Kalau antum kaya pasti Allah ridha. Belum tentu. Sebagaimana kefakiran tidak menjadi dalil murka Allah atas hamba. Kefakiran tidak menjadi dalil murka Allah atas hamba. Jadi ridha dan murka Allah itu tidak bisa hanya diparameterkan dengan kaya atau miskinnya orang. Enggak bisa. Melainkan ridha atau murkanya Allah dilihat dari seberapa dekat antum kepada Allah saat ini. Terserah antum mau kaya atau miskin, selama antum dekat sama Allah berarti Allah ridha sama antum. Terserah antum mau kaya atau miskin, kalau antum enggak dekat sama Allah berarti ada sesuatu di sini. Allah tidak ridha sama antum. Dan kedekatan pada Allah itu bisa dilihat seberapa antum sering baca Quran, seberapa sering antum berzikir, seberapa semangat antum menuntut ilmu, seberapa kangen antum dengan salat fardu. Itu tuh hal seperti itu. Ya. Dilihat dari situ, bukan dilihat dari harta. Kalaupun yang punya harta, seberapa harta antum yang membuat antum dekat sama Allah. Itu dilihat. Kalau ternyata harta dan kepemilikan tersebut membuat antum jauh dari Allah, maka justru itu dalilnya bukan di harta, melainkan di kemurkaan Allah terlihat dengan jauhnya antum dari Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya kefakiran ternyata membuat antum dekat sama Allah, kondisi fakir antum lebih afdal daripada kondisi tidak fakirnya antum. Tapi kalau kayanya antum membuat antum semakin takwa dan semakin sedekah, semakin dekat sama Allah, semakin bersyukur, berarti kayanya antum lebih afdal daripada miskinnya antum. Maka sekarang kaya atau miskin itu bukan itu parameternya. Bukan itu parameternya. Tapi apa? Dekatnya sama Allah. Ada kalanya kemiskinan menjadi wasilah yang mendukung dekatnya antum sama Allah. Ada kalanya kekayaan yang menjadi hijab dari dekatnya antum sama Allah. Maka dilihat, kalau kekayaan itu menjadi hijab, hilangkan hijab itu dan jadikan kekayaan itu sebagai modal untuk mendekatkan diri pada Allah dengan banyak sedekah, wakaf ini, wakaf itu, membantu ini, membantu itu, lillahi ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla. Begitu. Baik.
Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa Anda sampaikan. Yang kalau semuanya disampaikan bisa sampai subuh, tapi karena kita hanya sampai sekarang aja, jadi nggak bisa lama-lama. Iya. Kira-kira apakah ada sesi tanya jawab, ikhwan? Mau nanya Pak? Silakan, Fadol. Mau ada hadiah nggak? Pertanyaan mau ada hadiah nggak Pak? Boleh. Boleh siap Pak. Coba. Kalau pertanyaan bagus saya kasih hadiah, kalau nggak bagus nggak saya kasih. Pakai mikrofon, Pak. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya maksudnya bukan kadang kita sudah sering pengen kajian sering pengen suatu waktu gitu pengen mendekatkan ke Allah, tapi masih kadang pikiran suka kotor gitu sama perempuan secara kita. Cara kita ada. Antum tadi bilang kita. Iya saya. Malu Pak. Enggak, malu. Jangan antum juga, jangan saya juga Pak. Ini banyak orang loh Pak. Ya, Pak. Malu. Coba kamera liatin mukanya beliau. Tapi ada bacaan apa yang kita lakukan ketika melihat wanita yang selalu ingin pikiran yang jorok itu tidak baik. Ya syukran. Jadi next time di kajian-kajian jangan bilang kita atau saya, tapi bilang bagaimana kalau misalnya ada seseorang kalau apa-apa dia pikirnya kotor gitu, jangan bilang nanti ketahuan jadi gak enak. Ya. Ada. Ya. Jadi untuk menghilangkan kayak pikiran kotor gitu dan semisalnya itu ada doa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nggak ada penghapus, nggak ada ini ya, papan tulis. Coba ini ada doa dari Nabi SAW. Sebentar. Yang mana ini doa memang untuk mencegah pikiran-pikiran yang tidak baik. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, sebelumnya di zikir pagi petang dulu biar lebih cepat ya. Ada zikir pagi petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allah berikan kesehatan di badan saya. Fi badani, Allahumma afini fi sam'i, pendengaran basari. Karena biasanya pikiran kotor itu imma dari pendengaran, penglihatan. Kan gitu. Ya, kemudian ada hadis ya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Gimana cara Anda ngasih tahu ya? Di sini ada, kalau misalnya antum nanti cari di Google mungkin ada internet, antum punya internet. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alimni ta'awudhan ata'awudhu bih. Ya Rasulullah SAW, ajarkan saya cara berlindung pada Allah Ta'ala dengan hal-hal gini, berlindung dari hal-hal yang buruk, gimana caranya? Maka beliau pun memegang tangan saya dan berkata, katakanlah, Allahumma inni a'udhu bika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyyi. Itu. Ya. Antum ada jinnya antum? Iya. Hah? Antum kalau Anda bacain bisa kesurupan antum nih. Ini ikhwan-ikhwan kenal ini. Antum dari mana? Dari mana? Rawalumbu banget, jauh antum. Tahan. Jangan di sini. Antum udah ada jinnya antum. Antum suka diganggu ya? Hah? Beneran? Coba Allahumma inni, coba baca. A'udzubika min syarri sam'i.
wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyyi. Ya, ya Allah, coba. Saya berlindung kepada Engkau dari keburukan pendengaran saya dan dari keburukan penglihatan saya dan dari keburukan lisan saya dan dari keburukan kalbu saya dan dari keburukan mani saya, yaitu farj, kemaluan. Antum enggak ada istri ya? Ada. Baik. Di mana istri antum? Di rumah. Baik. Antum pengen masuk surga? Ya, alhamdulillah. Semoga Allah masukkan antum ke surga. Amin. Sama keluarga antum insyaallah. Nah. Antum pernah diruqyah enggak sih? Pernah ini doang apa? Bareng bacaan bareng-bareng lagi pas bukan yang sunnah. Terus antum gemeter enggak? Biasa aja. Ini kantung kenapa bengkok kayak gini? Yang tegak Pak, yang tegak. Dingin. Oh. Kedinginan. Anda juga merasakan itu sebenarnya. Ini antum pegang kakinya dingin ini sebenarnya. Alhamdulillah lagi sehat jadi nggak apa-apa. Ya. Anak juga. Antum coba ruqyah mandiri ya di rumah. Coba ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri di rumah ya. Baca ayat kursi. Minta sama Allah supaya hilangkan apa-apa yang ada di antum. Ya. Coba apa pertanyaan kedua apa? Anak saya juga ini ngajinya yang bukan salaf. Mungkin ya sekolahnya walaupun sama ngaji Al-Qur'annya. Ya susah kita untuk mendidiknya. Apakah harus kita pindah ke tempat yang sunnah? Usianya berapa Pak? SMP kelas 2. Apakah saya pindah? Iya maksudnya harus pindah ke tempat lain. Cuma kita kan malu sama ustazah yang ngajarin yang supaya kalau kita suruh pindah karena udah terlalu lama. Jadi nggak ada keberanian untuk ngomong sama ustazah yang ngajarin anak saya. Ya, saya bingung juga ini. Anak bingung juga mau ngapain ya Pak ya. Masa harus saya ngomong? Ya kan? Ya sekarang berarti kan masalah di Bapak, bukan di saya. Nah, jadi Bapak sekarang coba beranikan diri. Ya. Pertama Bapak ruqyah mandiri, kemudian Bapak ruqyah ustazah itu. Gimana ya Pak ya? Enggak bisa gitu Pak. Kita bertanggung jawab sama anak-anak kita nanti. Keselamatan mereka. Kalau Bapak lihat bahwasanya ini tidak benar pendidikannya dan pengen supaya ngaji salaf supaya lebih gemar beribadah, lebih benar mindset dan akidahnya, maka Bapak harus berani. Atau kalau Bapak kurang berani, bawa ibu, mungkin istri Bapak lebih berani lagi mungkin. Nah itu ya udah bilang aja kita mau pindah. Jangan takut, insya Allah nggak apa-apa. Gitu Pak. Ya udah itu sebenarnya solusi itu, karena nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi coba sekali-kali Bapak ruqyah itu, ibu itu mungkin. Ya jadi berani Pak ya. Insya Allah Pak ya. Untuk keselamatan anak juga. Ya begitu. Ya. Yang lain ada lagi ikhwan? Oh ya. Atau yang langsung mungkin langsung. Ya? Ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati hasad atau bukan ya. Jadi ada tantangan di suatu pekerjaan, siapa yang lebih menunjukkan punya kemampuan bekerja dan punya kesungguhan daya juang, itu yang akan mendapat apresiasi yang lebih dari owner. Tetapi pada kenyataannya like dislike begitu kuat sehingga orang yang
kemampuan dan daya juangnya kurang, tetapi karena dia disukai oleh owner, dia lebih mendapat apresiasi atau gaji lebih besar, fasilitas lebih besar, sampai kendaraan segala apa. Nah, bagi yang tidak mendapatkan itu, tidak bertahun-tahun tidak mendapat kesempatan itu, apakah itu termasuk juga penyakit hati, hasad? Dan dia kesal dengan itu ya, karena merasa tidak adil orang itu. Iya, pimpinan itu kenapa tidak menilai dengan objektif gitu? Kenapa like dislike gitu? Ya. Baik. Jadi kembali kalau baik dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia anak, yaitu peranakan, siapa maksudnya keberanakan gitu, dan juga dunia poligami dan semisalnya, ketidakadilan itu akan mewariskan kekesalan di pihak yang merasa tidak diberbuat adil padanya. Diadili ya. Hal ini sebenarnya bukan lebih mutlak ke hasad, bukan. Memang ada sisi hasad karena dia tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Ada sisi hasad, tapi bukan itu pangkalnya. Pangkalnya itu lebih ke sakhot, yaitu kesal, tadajur, kesal. Kesal karena merasa dizalimi. Nah, kesal karena merasa dizalimi itu sesuatu yang wajar selama tidak mewariskan kezaliman berikutnya atau membalas dengan yang lebih buruk. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menghilangkan kekesalan itu? Itu kan sekarang masalah itu. Imma dengan cara membenahi bosnya dan itu sulit, atau memberikan aspirasi dan masukan pada bosnya dan sepertinya susah karena udah berawal dari prinsip like dan dislike tidak sesuai dengan SOP misalnya, kan gitu ya Pak ya. Atau dia kembali kepada tauhid. Itu yang lebih afdol. Dia kembali kepada tauhid. Karena tauhid itu menghilangkan kekesalan di hati karena tidak mendapatkan bagian yang harusnya didapatkan. Kalau dia kembali kepada tauhid, maka Allah janjikan yang terbaik buat dia. Dan tidak akan ada seseorang itu lepas dari rizkinya. Karena ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Jadi Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya seseorang itu mendapatkan rezeki yakin, namanya al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-yakin itu kemantapan hati adalah meyakini bahwasanya apa yang mengenaimu itu memang tidak akan melesat darimu. Dan apa yang melesat darimu ya enggak bakal kena pada dirimu. Nah, orang-orang yang dizalimi ini punya hak untuk mendapatkan apresiasi dan tambahan gaji mungkin karena prestasinya lebih. Namun karena di dislike, karena faktor like dislike ini dia enggak dapat, dizalimi maka. Nah, kalau dia kembalikan kepada konsep takdir dan tauhid, maka dia akan dapatkan bahwasanya tidak dapatnya dia ini ya takdir Allah. Yang memang itu rezeki orang itu dan dia belum dapat jatahnya. Nah, itu harus ditumbuhkan terus perasaan itu. Karena gini, kita nggak bisa membolak-balikan hati manusia, termasuk atasan. Kita lebih mampu untuk mengatur hati kita dengan tauhid dibandingkan kita membalikkan hati atasan. Maka saran saya, orang yang didislike ini padahal dia deserve atau berhak untuk mendapatkan lebih, atau yang dia berhak mendapatkan malah dikasih ke orang lain dan dia tidak mampu untuk meraihnya, maka wakafa billahi hasiba, cukuplah Allah sebagai yang menghitung. Maka katakan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah artinya apa? Cukuplah bagiku Allah. Maka Allah Ta'ala akan memberikan apa yang terbaik buat dia. Bahkan boleh jadi kalau dia menelisik kembali hikmah dari kejadian-kejadian kezaliman ini, bisa jadi Allah Ta'ala menutup dan mengharamkan dia dari rizki asli punya dia, itu Allah haramkan itu darinya. Boleh jadi karena Allah Ta'ala menjaga dirinya dari keburukan. Bisa jadi karena boleh jadi harta tersebut harta yang tidak halal aslinya atau gimana kita nggak tahu, tapi ala kulli hal pasti itu ada hikmahnya.
ya, atau hikmah lainnya. Disebutkan dalam athar yang disebutkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya seorang hamba boleh jadi diharamkan dari rizki karena maksiatnya. Maka boleh jadi dia dizalimi oleh orang karena dia pernah berbuat zalim pada orang, maka coba dia muhasabah, introspeksi diri dan menelaah kembali apakah dia dulu punya dosa masa lalu yang serupa sehingga Allah Ta'ala berikan dia hal yang serupa seperti itu. Karena al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amalan dia. Maka coba dicari-cari apakah dia pernah zalim sama orang atau gimana. Ya, begitu Pak ya? Seperti itu. Iya, tadi fadhil Bapak, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menggunakan harta untuk seorang suami tadi misalnya, untuk hal-hal yang maksiat misalnya. Apakah penggunaan yang mubadzir ini kan untuk hal yang maksiat itu kan akan kena adab tadi, kalau tidak salah. Ya. Akan kena adab. Apakah akan berdampak pada si misalnya istri atau anak? Oke, suami yang tadi menggunakan harta untuk pribadi suami. Ya, untuk pribadi suami. Balanya akan berdampak pada. Ya, balanya berdampak pada istrinya atau anaknya. Oke. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Tadi Bapak salam, Bapak barusan salam atau enggak? Bapak barusan salam? Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya dengarnya tadi ya kalimat-kalimat belum jelas. Tadi Bapak salam tadi Bapak? Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tadi udah gitu kayak menggerutu gitu, kayak kesel gitu. Ternyata salam, alhamdulillah. Jadi ketika suami melakukan hal yang mubadzir atau spending atau menghabiskan uang yang mana itu hak untuk nafkah gitu ya. Dia melakukan itu secara mubadzir, dia spending money yang asli itu haknya istri dan anak untuk dinafkahi, malah dia berikan atau dia lakukan untuk maksiat misalnya. Apakah istri dan anak itu akan kena efek negatifnya gitu. Sekarang ini sebagian kena, sebagian enggak. Tergantung, beda-beda, konteksnya berbeda. Kalau efek duniawi kadang-kadang kena, tapi efek dari ukhrawi insya Allah enggak kena. Tapi efek duniawi kadang-kadang kena. Ya itu apa? Ya kurang nafkah gitu aja. Misal suami punya gaji 5 juta. Dan istri dan anak ini kebutuhan makan, sandang, pangan, papan itu kebutuhannya misalnya 2,5 juta. Namun dikasih cuma 1,5 juta. Dan uang yang di suami ini rata-rata dipakai buat hal-hal mubadzir atau maksiat. Maka efek yang terkena pada anak dan istri adalah efek kemiskinan duniawi semata. Kurang makan, kurang gizi. Tapi insya Allah efek ukhrawi justru sebaliknya. Ini akan menjadi hutang yang akan dituntut oleh istri dan anak di hari akhir nanti. Ingat loh Pak semuanya nih. Bahwasanya kita tuh nafkahin anak istri kewajiban. Dan itu kalau tidak kita tunaikan padahal kita mampu dan ada, itu hutang. Hutang dain secara syar'i yang kalau kita mau wafat dan kita masih punya hutang itu, sengaja kita waktu itu enggak ngasih ke anak dan istri, itu kita minta pemaafan dan penghalalannya sebelum akhirat. Itu bagi yang mampu menafkahi. Ya, mampu menafkahi, ada duitnya atau ada tenaganya, bisa bekerja, tapi enggak cukup sengaja karena bakhil atau malas, itu menjadi hutang buat dia. Juga yang cerai, kalau misalnya anak-anaknya kan di ibunya biasanya, itu kan kewajiban bapaknya menafkahi selama belum bisa punya uang sendiri, belum bisa bekerja sendiri. Itu wajib bapaknya nafkahin tuh. Yang cerai, anaknya kemudian enggak dinafkahin atau dinafkahin tapi kurang, padahal dia mampu, maka itu hutang untuk akhiratnya tuh. Berat urusannya itu. Dan banyak sekali dalam kasus perceraian yang anak-anaknya enggak dinafkahin. Banyak sekali. Ini akan menjadi beban yang berat di akhirat buat si mantan suami bapak, mantan siapa ya? Mantan suaminya ibunya. Ya bu, bapaknya anak itu. Gitu, makanya udah ngaji itu
Yang masih kayak gini itu hati-hati antum. Tauhidnya kemana? Takut nggak sama Allah nanti di hari akhir? Nafkahin itu. Dan kalau tertunda, nggak pernah nafkahin, antum mampu. Antum nafkahin anak-anak yang sekarang, tapi anak antum yang lama ini mereka juga butuh misalnya. Nggak antum nafkahin. Kalau misalnya nggak cukup karena beban antum sudah banyak dan kemudian hanya bisa segitu, itu mungkin dimaafkan. Nggak menjadi hutang insya Allah mudah-mudahan. Karena cuma itu semampu antum. Antum udah semampunya kayak gitu. Tapi kalau ada duitnya, antum mampu, tapi untuk anak yang telah hasil dari produk cerai ini, antum sedikitkan hartanya, antum sedikitkan jatahnya, bahkan nggak antum nafkahi, maka ini menjadi hutang untuk akhirat. Berat itu. Yang kena mental akhiratnya siapa nanti? Ya ini yang berhutang ini. Maka suami yang tadi nafkahin istri, anak kurang padahal dia ada duitnya atau dia mampu untuk lebih, itu bisa menjadi hutang. Dan bukan anak istri yang kena urusan akhiratnya, malah justru mereka yang akan nuntut di akhirat nanti. Jangan merasa aman loh, kita merasa nggak bakal dituntut sama istri kita, mana anak kita, enggak, jangan merasa aman. Karena setiap orang pada saat itu nafsi-nafsi dan mereka membutuhkan apa? Membutuhkan pahala masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Ya, hati-hati jemaah sekalian, nafkahin istri dan anak itu bukan main-main. Kalau bisa cukup harus cukupin. Kalau nggak bisa maka usaha yang termaksimal yang mampu. Begitu. Ya, jadi akan kena juga sih anak istrinya itu kemiskinan, tapi mereka dapat benefit yaitu akhirat. Mereka bisa menuntut. Hati-hati, tuntutan gugatan pengadilan akhirat itu lebih detail dan tidak ada seorang pun yang bisa lewat darinya. Antum nggak ada pengacara ketika itu, nggak ada wallah. Pengacara bisa bohong. Tapi siapa nanti di hadapan Allah yang bisa bohong? Yauma tublas sarair. Ketika hari sarair yaitu rahasia-rahasia hati itu ditampakkan. Semua yang tertutup dulu di dunia ditampakkan semuanya. Yang di dunia misal di pengadilan dituntut karena enggak nafkahin misalnya, bisa beralasan, saya miskin, saya enggak kerja, bisa dimanipulasi semua bukti. Itu di dunia. Di akhirat enggak bisa dimanipulasi. Ya Rabbul Alamin di depannya. Enggak ada satupun yang tersembunyi gitu. Maka para laki-laki ini, para bapak-bapak, hati-hati dengan pertanggungjawaban. Terutama yang poligami itu juga. Ya. Kadang istri pertama ya dicampakkan, kemudian kurang nafkahnya, enggak adil, kemudian itu semua detail semua itu dituntut di akhirat. Maka hati-hati poligami, hati-hati, jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan, harus siap untuk betul-betul adil semampunya. Soal nafkah, malam, waktu, anak, itu harus adil tuh. Kalau nggak adil, siap nggak di akhirat? Siap nggak pincang di akhirat tuh? Hati-hati jemaah, jangan sembarangan ya. Begitu, wallahu a'lam. Gitu Pak. Nyamber kemana-mana nih. Satu lagi Ustaz. Ya siap. Silakan. Semoga Allah menjaga antum Ustaz. Walakum mithlu dan juga antum. Bismillah. Ini pertanyaan titipan Ustaz. Ya. Bagaimana efek daripada nafkah yang diberikan adalah hasil yang tidak halal Ustaz? Hasil dari yang tidak halal, umpama korupsi atau lainnya Ustaz, sejenisnya gitu. Efeknya. Itu apakah berpengaruh terhadap anaknya sedang menuntut ilmu, menghafal Al-Quran gitu Ustaz? Karena Anda pernah dengar dari salah satu Ustaz bahwa kalau anak yang diberikan nafkah dengan tidak baik, kemungkinan besar agak sulit untuk menghafal Al-Quran itu Ustaz. Demikian Ustaz, barakallahu fiik. Barakallah. Ya, orang tua yang nafkahin anaknya dengan halal, dengan yang tidak halal. Ada dua kemungkinan, imma karena tidak halal karena cara mendapatkan harta itu, atau tidak halal karena zatnya, tapi rata-rata karena cara mendapatkannya seperti menipu, manipulasi, mencuri dan seterusnya. Ala kulli hal, pada asalnya anak dan istri atau anak tidak tahu apa-apa. Ya. Apakah anak terkena efek dari harta haram yang diasupi padanya atau dibiayai dengannya atau tidak? Kalau dari segi dosa, anak enggak dapat dosa sama sekali. Kata Allah Azza wa Jalla, "Alla taziru waziratu wizra ukhra. Wa laysa lil insani illa ma sa'a." Bahwasanya seorang pendosa itu tidak akan berefek pada orang lain dari segi dosa. Dan seseorang
tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan. Jadi dari segi dosa anak nggak dapat. Tapi masalah sekarang, apakah ada efek dari segi takdir terhadap anak yang diasupi dari yang haram? Ya, apakah ada efeknya? Kalau dari dalil ya, maka tidak ditemukan oleh anak pribadi dalil khusus tentang itu, tidak ada. Dalil khusus tentang itu tidak ada. Namun kalau pakai qiyas, maka posibilitas itu ada. Seperti misal contoh. Sunnahnya sebelum jima' kita baca apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau rezekikan pada kami. Artinya doa itu meminta perlindungan pada Allah Ta'ala dari efek syaitan terhadap keturunan kita. Dengan sebab lalainya kita, kalau misalnya kita lalai doa pas sebelum jima', maka posibilitas anak nanti ke depannya diganggu oleh syaitan dari segi mindsetnya, akidahnya, seterusnya, itu posibilitas besar. Ya, posibilitasnya besar. Artinya, hal yang tidak wajib saja, antum kalau mau jima kemudian antum tidak baca doa itu, dosa nggak antum? Enggak, karena sunnah. Artinya antum tidak melakukan dosa, cuman kurang waspada aja. Itu bisa berefek pada anak di depannya. Itu padahal bukan haram. Bukan haram. Maka yang seperti itu saja, posibilitas efek buruknya itu ada untuk anak, apalagi harta haram. Ya, apalagi harta haram. Maka kalau misalnya nih, anak antum pesantren. Anak antum pesantren. Bandel. Kayak bapaknya. Maka coba lihat dari beberapa sisi bandelnya ini. Jangan saling pesantren. Ya. Pertama dari sisi diri kita, Bapak. Jangan-jangan bandelnya dia adalah duplikat dari diri kita dulu. Itu, jangan-jangan. Kalau ternyata kita, enggak kok saya dulu soleh, sampai sekarang saya soleh kok. Nah, ini biasanya orang bandel kayak gini nih. Ya, taib. Oke, misalnya kita nggak ada kasus dari lo. Ini kok anak aneh aja nih, kayak pergaulan kayak ini. Tapi yang kedua, harta antum murni 100% halal nggak? Lihat di situ. Ya, harta antum 100% halal atau enggak? Nah, kalau kebanyakan atau sebagiannya haram, maka mungkin ini efeknya. Atau kalau semuanya atau sebagian besar haram, itu bermasalah. Dan antum bisa lihat ikhwan, Imam Abu itu ada seorang imam ahli tafsir. Namanya Al-Imam At-Tabari. Ya. Al-Imam At-Tabari ini ahli tafsir, ahli lughah, ahli bahasa, ahli sejarah juga, ahli hadis juga dia. Nah, bapaknya ini disebut Muhammad bin Jarir At-Tabari. Bapaknya namanya Jarir. Bapaknya At-Tabari ini dulunya penuntut ilmu, mau nuntut ilmu supaya jadi ulama. Namun ternyata kapasitas akalnya kurang. Maka enggak bisa jadi ulama, akhirnya dia give up. Akhirnya berazam, saya pokoknya sekarang saya pengen bekerja mencari penghasil yang murni halal supaya anak-anak saya nafkahin, belajar supaya jadi ulama. Ini Pak Jarir nih. Ini tahun sekitar 250 atau 230 sekian Hijriah. Jadi 1200 tahun lalu. Maka beliau pun bekerja dan mencari nafkah dengan tujuan supaya pengen anaknya jadi ulama dengan nafkah dia, dengan nafkah halal dia. Maka akhirnya terlahirlah di sini Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari, dan akhirnya dia menjadi imam ahli tafsir di zamannya, wafat 310 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan sebab yaitu apa? Nafkah yang halal. Mafhum mukhalafah dari itu adalah nafkah yang haram berpengaruh terhadap kualitas anak ilmunya. Dan anak nggak pernah mendapatkan ustadz
dai, talibul ilm yang sungguh-sungguh, yang benar ilmunya, yang bapaknya itu kerjanya di haram, nggak pernah temukan. Rata-rata imma bawai petani atau orang sederhana yang rata-rata halal semua penghasilannya. Beneran. Bahkan sebaliknya Anda menemukan salah satu orang pesantren lah, al-muhim pesantren. Ya benar, sekarang Anda kenal orang tuanya dari zaman belasan tahun lalu. Ya, dia punya anak di suatu pesantren. Yang orang tuanya sering konsultasi dan sering undang Anda bahkan. Tapi Anda tahu ini orang tuanya kerja di bank konvensional, bahkan suaminya ini salah satu orang besar lah gitu loh. Dan tadi udah kenal sunnah, dekat sama ustaz-ustaz sunnah. Maka ustaz-ustaz sunnah itu kalau bisa dekat sama beberapa orang yang kerja di harta haram itu, penghasilan haram, nasihatin supaya hijrah. Jangan hijrah kita tuh cuman pakai topi hijrah, kemudian dekat sama ustaz sunnah, kaya, nggak cukup. Karena itu nggak bisa membekali untuk akhirat itu. Nah, ini suami istri ini kaya minta ampun. Di Facebook itu suka memamerkan kekayaannya, terutama istrinya. Dan memamerkan royalnya suaminya kepadanya. Dan dia punya anak di pesantren juga. Dan sering minta doa, didoain sama anak, sering minta doa, tolong ya doain anak aku supaya bisa nanti insya Allah jadi seorang ustaz dan seterusnya. Wallahi sekarang nggak jadi ustaz. Rambutnya panjang. Dan nikah sama perempuan yang muslimah, tapi perempuan yang ya nggak usah dideskripsikan lah. Nggak ada kelihatan keagamanya sama sekali. Sama sekali. Dan ketika anak memikirkan, tadi kena mulis, subhanallah. Mungkin kita semangat. Dan setelah anak memikirkan kenapa, padahal ini orang tua pengen banget. Dan mungkin sering mendoakan anaknya supaya ke agama. Dan ini pesantren 6 tahun. Nggak ada bekas. Sama sekali. Mungkin hafalannya, dari attitude, dari pakaian, rambut panjang, pakai jeans, terus belel dan seterusnya. Udah kayak gitu. Padahal orang kaya, masya Allah. Dan memang kaya aja. Kaya masya Allah. Nggak ada isinya sama sekali. Ini satu sampel dari banyaknya sampel. Dan ada beberapa pesantren yang memang hanya menampung orang-orang kaya dari kalangan elit. Ya, dari kalangan elit. Anak-anak yang nggak ada yang jadi, Pak. Agama enggak, jarang. Rata-rata nggak ke pesantren, 6 tahun pesantren nggak ada keagama sama sekali. Padahal dijemput sama orang tuanya, dinafkahin sama orang tuanya, diberikan apa ini itu, uang gampang semuanya ada, tapi nggak ada yang jadi. Ada seperti itu. Dan setelah ditelusuri mungkin pekerjaan bapaknya apa? Ya gitu. Mengut pajak atau apa? Meres orang, nipu orang, bohongin orang, nolong, dan seterusnya. Ya, ada faktor-faktor itu. Semua fasilitas ada, tapi dari yang haram atau syubhat. Berpengaruh sama anak. Biasanya begitu. Makanya nggak pernah ketemu ustadz manapun. Rata-rata orang tuanya itu baik gitu loh. Nafkahnya baik. Walaupun sederhana. Sampai ada seorang ustadz. Dia pengen anak-anaknya insya Allah baik-baik semua. Nafkahin anaknya 8. Pesantren semua. Gak minta-minta. Dan ustadz ini kalau diundang di kajian-kajian seperti bank konvensional pun nggak mau. Dan ketika ada orang yang tahu hartanya syubhat terus ngasih semuanya nggak mau. Saking nggak mau benar-benar sama sekali dari uangnya itu dari syubhat. Dan alhamdulillah jadi semua anak-anaknya. Benar ada yang seperti itu. Maka harta ini penting nih. Kalau misalnya kita menafkahkan anak supaya jadi anak jadi saleh. Ni'ma rajul saleh, ni'mal mal saleh birajul saleh. Sebaik-baik harta yang saleh dari orang yang saleh. Tapi kalau harta kita syubhat, apalagi kalau sampai nipu orang, itu bukan hanya harta haram saja yang dapat itu. Laknat orang dan doa-doa buruk orang itu dapat semua. Ya. Dan bisa sampai keturunan kita nggak ada salah, mereka nggak tahu apa-apa, tapi bisa dapat efeknya. Ini beda dengan kasus yang tadi. Kalau tadi emang bapaknya pelit. Kalau yang ini bapaknya hartanya haram. Mana yang lebih buruk? Yang kedua, bapaknya hartanya haram. Iya beneran. Walaupun kaya.
Walaupun royal, tapi kalau haram itu kayak nggak ada. Makanya seorang bapak yang menafkahi anak istri dengan harta haram itu tidak sebagai nafkah, tidak sah sebagai nafkah. Nah terus gimana anak istrinya boleh nggak nerima? Kalau anak istrinya fakir, nggak punya tabungan, boleh nerima itu. Tapi kalau anak istrinya punya tabungan banyak, udah kaya, maka jangan mau terima nafkah dari suaminya. Bilang, Mas, maaf Mas, Anda kan hartanya haram, saya nggak mau makan hal haram. Begitu ya jemaah sekalian ya. Ya Pak Bu ya. Maaf nih Anda jam 8. Ini gimana? Kemalaman nggak kira-kira? Antum masih kedinginan nggak? Kedinginan masih? Hah? Anda kedinginan beneran kedinginan. Makanya Anda semangatin supaya agak panas gitu loh. Kalau bisa antum kasih pertanyaan yang bikin Anda marah itu biar enak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia apabila sudah berkecukupan atau kaya akan bersifat angkuh dan melampaui batas sehingga lupa dengan kekuasaan Allah. Ini ada di surat Al-Lail. Ya, ada di surat Al-Lail. Pertanyaannya Ustaz, satu, apa ciri-ciri orang yang angkuh dan melampaui batas tersebut? Ciri-ciri orang yang angkuh dan melampaui batas. Orang yang angkuh karena apa? Karena berkecukupan. Antum bisa lihat di surat Al-Lail, coba baca surat Al-Lail. Baca surat Al-Lail, Al-Lail ayat berapa? Ayat kesekian lah ya. Al-Lail. Ada nggak tuh di surat Al-Lail? Gimana? Ada nggak? Ketemu nggak kira-kira apa ayatnya? Hah? Oh bukan Al-Lail, Al-Alaq. Dikerjain nih. Al-Alaq. Di ayat ke-6 dan 7. Kalla innal insana yatgha ar-ra'ahu istaghna. Apa artinya coba? Sekali itu sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya istaghna, merasa serba cukup, dia akan melampaui batas. Terus di sini tanya ciri-ciri orang yang angkuh dan melampaui batas. Kalau misalnya angkuh, ciri-ciri utamanya itu kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Tidak terima kebenaran dan merendahkan manusia. Itu parameter itu aja. Semua kesemuan kembali ke situ. Antum lihat orang-orang yang sombong dengan pakaiannya atau dengan kendaraannya, itu kalau misalnya dia yang salah, nggak mau ngaku salah. Yang diselain orang kecil, ya orang lain yang selain. Dia nggak mau kelihatan salah. Batarul haq, menampi kebenaran. Kemudian wa ghamtun nas, yaitu merendahkan orang-orang yang di bawah taraf dia gitu. Nah ini angkuh, sombong. Itu dari segi ciri-ciri orang yang angkuh. Dua, yaitu tidak menerima kebenaran dari orang lain yang bertentangan dengan hawa nafsunya, itu sombong. Yang kedua, merendahkan pihak lain, gitu loh. Itu. Di antara bentuk merendahkan pihak lain, membanding-bandingkan apa yang dia punya dengan orang lain. Dan menganggap yang lain nggak punya dia. Dia nggak punya. Ini sombong. Adapun ciri-ciri yang melampaui batas, tughyan, yaitu dia melakukan israf untuk hal baik dan melakukan tabdzir untuk hal yang mubah atau haram. Ini ciri-ciri orang yang tughyan karena kekayaan. Ciri-ciri orang yang melampaui batas dalam kekayaan adalah orang yang israf untuk hal yang baik dan orang yang mubadzir
untuk hal yang mubah atau buruk. Apa maksudnya? Israf dan tabdzir apa bedanya, ikhwan? Israf itu berlebihan dalam spending, tapi dalam hal ketaatan atau kebaikan itu israf. Israf sama mubadzir sama-sama mubadzir. Israf sama mubadzir sama-sama. Pahami baik-baik. Israf sama mubadzir itu sama-sama berlebihan. Spending more than atau lebih dari yang semestinya gitu loh. Menghabiskan atau memberi yang dari yang semestinya. Israf itu ketika konteksnya kebaikan. Seperti antum sedekah. Fakir miskin antum sedekahin misal 100 juta. Israf. Berlebihan, enggak usah segitu banget. Antum kasih 1 juta aja, dia udah senang banget, udah bercukup banget. Namun kalau 100 juta maka ini israf, berlebihan, masih ada orang lain yang bisa antum kasih. Gitu. Ini namanya israf. Memang ketaatan, memang kebaikan, tetapi ketika berlebihan maka ini israf namanya. Ya, ini namanya israf. Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang israf. La yuhibbul musrifin. Ya, kata Nabi SAW, kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, silakan watasaddaqu. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, silakan kalian sedekah, tapi jangan berlebihan. Israf namanya. Itu beda israf sama mubadzir. Dua-duanya di bahasa kita mubadzir namanya, tapi di bahasa syariat israf itu dalam rangka kebaikan atau ketaatan. Gitu. Sementara mubadzir untuk perkara yang mubah seperti perhiasan atau perkara yang haram. Segala harta yang dihabiskan untuk perkara haram itu mubadzir semuanya. Nah, kalau untuk perkara mubah, perkara boleh. Ya. Contoh, antum makan di restoran, pesan yang banyak. Enggak habis. Udah perut kecil, makan banyak. Nah, enggak habis dan enggak dibungkus. Asli makan boleh enggak? Boleh. Namun kemudian karena enggak dihabisin, ya, maka ini menjadi mubadzir namanya. Mubadzir. Nah, orang yang melampaui batas ketika dia kaya, itu adalah orang yang berlebihan ketika mencari ketaatan dan menghabiskan uangnya untuk mubadzirnya maksiat ataupun hal yang mubah, itu melampaui batas. Ya. Begitu, kayak tadi beli jam 150 juta. Ini melampaui batas. Juga punya hewan peliharaan sebanyak apapun, melampaui batas karena kaya. Gitu. Itu tadi bersin apa marah ya? Soalnya udah jam segitu. Mohon maaf nih, afwan banget ini pertanyaan nih. Mungkin kesel karena lama banget ini guys. 2. Bagaimana cara kita membekali diri supaya apabila kita sudah berkecukupan atau kaya tidak bersifat angkuh dan melampaui batas? Ustaz, caranya adalah yang kata Nabi SAW. Untuk urusan harta atau dunia, lihat orang-orang bawah. Banyak bergaul sama orang bawah. Baik orang kaya ataupun dai, banyak bergaul sama orang bawah. Baik orang kaya maupun dai juga tuh. Jangan terlalu banyak dekat sama orang-orang yang berduit. Jangan. Ini mohon maaf, bukan karena orang kaya itu jelek, bukan. Tapi orang kaya ada kalanya itu suka dengan ustadz ini dan royal. Ustadz ini nggak ada maksud apa-apa, awalnya ikhlas, tapi lama terpedaya dengan keroyalan seorang donatur. Itu bahaya itu. Mungkin nggak sadar nih dua-dua pihak nih. Tapi syaitan kemudian merekayasa semuanya. Ini niatannya baik, tapi berlebihan. Ustadz tadi yang niatannya baik, akhirnya tertipu dengan harta dunia. Apalagi ustadznya nggak bisa dagang. Apalagi tadi nggak kenal duit, sekali dikasih duit kesenangan dia, gelagapan. Istri ngomporin, udah bang, sama itu aja. Itu tuh bagus tuh, dia royal dah, biar cukupi. Ntar nggak apa-apa nikah lagi, nggak apa-apa dah, yang penting duit banyak. Nah tuh terpedaya akhirnya, nggak bisa menjaga diri. Yang tadi ikhlas, akhirnya mulai caper sama donatur. Nggak, jangan seperti ini. Makanya orang itu kalau bisa dalam urusan dunia lebih banyak dekat dengan orang yang tidak berpunya, kalau bisa, supaya dia ngerti. Oh ini susah nih orang ini nih.
Dan dia ngerasa diri dulu seperti itu atau gimana. Begitu caranya. Ya, seperti itu. Ya, Rasulullah SAW. Malah terus beliau sebagai pemimpin bukannya jadi kaya, bukan jadi kaya, malah jadi apa? Malah makin berkurang. Sampai pernah beliau nggak punya makanan. Itu pemimpin loh. Padahal sahabat dekat beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Dan murid-murid beliau sahabat-sahabat banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf jadi orang kaya. Mentalnya Abdurrahman bin Auf itu mental pengusaha kaya itu. Tapi beliau nggak pernah minta-minta, nggak pernah minta-minta. Dia dikasih silakan, tapi nggak pernah minta-minta, masya Allah. Itu seperti itu coba, ya. Khalifah-khalifah seperti Harun al-Rasyid dan lain-lainnya, Umar bin Abdul Aziz, tadinya kaya, pas jadi pemimpin malah makin sedikit hartanya. Itu loh. Jadi kalau bisa ketika kita punya kekayaan, ini kekayaan ada yang disimpan buat anak keturunan kita, buat nafkah betul, dan ada juga yang disisihkan betul-betul untuk akhirat kita dengan cara sedekah. Orang-orang yang susah, orang kebutuhan, orang penuntut ilmu itu dikasih itu. Seperti itu. Insya Allah kita nggak bakal jadi sombong dengan itu. Insya Allah. Tapi kadang kita yang dekat sama orang yang berduit, kita paling nggak berduit. Tapi karena dekat, kita ikutan sombong. Ada beberapa umat tuh kayak gitu. Padahal umat ini panitia kajian. Nah, panitia ini Pak Rente semua nih. Suami-suaminya tajir semua. Perempuan-perempuan istri-istrinya gabut semua. Karena banyak duit, akhirnya bikin kajian. Wah, masya Allah, masya Allah. Wah, panitia ini semuanya suaminya kaya semua. Ada satu orang panitia, suaminya ya oke, gitu. Dibilang kaya lumayan, dibilang enggak, ya enggak tahu deh. Anda juga enggak nyari-nyari juga. Tapi ala kulli hal standar lah gitu. Nah, si ibu-ibu ini, ummahat ini, gaya hidupnya ikut dengan gaya hidup panitia-panitia lain. Ke bawah, apalagi perempuan. Perempuan kan ngeliat tas branded aja udah gelagapan itu. Nggak bisa, nggak mikir kajian udah susah. Gucci, aduh, dia bawa tas sama Gucci ya, berat banget kayaknya. Kan? Gitu. Ya. Padahal Gucci dia Gucci produk Tegal dari Gucci ya. Iya. Ummahat sampingnya berderai, cadarnya apa warna hitamnya tuh mengkilap dan Assalamualaikum dipegang ini. Masya Allah, cakep ya. Beli di mana? Berapa harganya? Subhanallah. Itu hal yang tidak pernah terjadi pada bapak-bapak, terjadi pada ibu-ibu, hal kayak gitu. Kadang kepikiran gitu, akhirnya kemudian cemburu buta dan pulang bukan bawa ilmu, tapi bawa cemburu kepada suaminya. Sayang, itu istrinya Pak Fulan itu dikasih cadar bagus banget, merek ini, ya aku belum punya gitu. Mulai itu, nggak ke ilmu akhirnya. Lihat, efeknya besar loh. Kalau cinta dunia, efeknya besar tuh. Kalau misal dekat sama orang-orang yang seperti itu. Ya nggak harus juga kecomberan, kemudian nggak harus juga gitu, nggak. Cuman, ayolah kita itu punya hati untuk orang-orang di bawah kita dari urusan dunia. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair jazaa atas kalian antum semua. Mohon maaf kalau agak malaman. Mudah-mudahan tetap bermanfaat buat anak dan juga antum semua. Semoga kita bertemu di waktu berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.